Halo, selamat datang di channel Sifat Manusia. Channel ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu bisa mengenal sifat-sifat manusia yang sangat beragam di dunia ini. Sifat manusia. Dewasa bukan soal usia. Apakah benar dewasa itu identik dengan bertambahnya usia? Kalau dipikir-pikir, memang benar, tapi tidak 100% benar. Karena tidak sepenuhnya orang yang sudah bertambah usia itu bertambah dewasa. Karena yang membuat kita dewasa itu terlihat dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita agar bersikap dewasa? Oke, kita bahas di sini. Orang yang menunjukkan kedewasaan diri memiliki pandangan visioner atau disebut pemikiran yang jauh ke depan. Karena ketika mental kita mulai dewasa, seseorang cenderung memikirkan apa yang ia capai dan memikirkan apa yang seharusnya dilakukan. Karena memiliki visi dan misi tersebut, seseorang akan menggunakan waktu dan kesempatannya sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya. Atau disebut produktif dan tidak melakukan kegiatan yang membuang waktunya percuma, seperti rebahan terlalu lama. Orang yang menunjukkan kedewasaan diri, ia akan mulai lebih sering memikirkan kepentingan orang lain dan tidak memikirkan kepentingannya saja atau disebut egois. Ketika kita semakin dewasa, kita akan mempelajari bagaimana peran masing-masing individu dalam kehidupan ini. Karena masing-masing dari kita memiliki kapasitas atau porsinya tersendiri. Di mana jika kita hanya mementingkan kita sendiri, apalagi sampai kepentingan kita mengganggu orang lain, maka kita akan dilihat buruk oleh orang lain. Karena dianggap tidak mementingkan urusan bersama, sampai-sampai dicap sebagai orang yang tidak memegang komitmen. Kedewasaan diri juga muncul dengan adanya rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya, dan siap menerima resiko apa yang telah diperbuatnya jika dia berbuat sesuatu yang salah atau kurang maksimal. Dan tak akan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi padanya. Mulai bersimpati dan berempati kepada orang lain. Apa sih itu simpati? Simpati adalah saat kita merasa welas asih atau prihatin akan situasi seseorang. Misalnya, saat sedang menonton film, kita merasa iba dengan salah satu tokoh karena ia digambarkan sebagai seseorang korban bullying. Kejadian yang seperti itu tak pernah kita alami, namun kita peduli pada tokoh tersebut. Faktor simpati adalah perasaan yang muncul ketika melihat kondisi atau kejadian yang dialami seseorang. Namun, empati memiliki rasa yang lebih mendalam. Kita dapat merasa empati ketika kita memposisikan diri pada orang tersebut, melihat dari sudut pandang orang tersebut, sehingga kita dapat memahami apa yang dirasakan orang lain. Karena perasaan ini membantu kita memahami kondisi orang dan ikut membantu bila dalam kesulitan. Dapat mengendalikan emosi negatif dalam dirinya, seperti marah, kesal, sedih, dan lain-lain. Orang dewasa akan berusaha mengendalikan emosinya karena dia mengetahui bahwa sesuatu yang dilakukan dengan emosi negatif tidak akan berjalan dengan baik. Dia akan menempatkan emosi pada porsinya. Selalu berintrospeksi diri. Akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Hal ini karena orang dewasa mengetahui bahwa gengsi tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperparah keadaan. Memperhatikan manner atau tata krama.
Karena jika kita ingin dihormati, maka hormatilah dulu orang lain. Orang dewasa selalu sopan kepada orang yang lebih tua daripada dia dan tahu bagaimana caranya membawa diri saat berbicara kepada orang yang lebih tua. Orang dewasa tahu kapan harus serius dan kapan harus bermain. Sikap ini sangat penting karena ada banyak orang yang masih salah menempatkan keseriusan suatu hal. Orang dewasa sudah mulai mahir dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ia akan lebih teratur dalam berbicara dan tahu mana yang dibicarakan, sehingga ketika menyampaikan sesuatu tidak berputar-putar dan tepat pada inti pembicaraannya. Mulai memahami setiap orang memiliki urusan dan keadaannya masing-masing, sehingga pribadi yang dewasa dapat memahami dasar kenapa orang lain mengambil sikap dan keputusan. Semua poin yang tadi kita bicarakan diperoleh dengan bermacam-macam cara, tergantung masing-masing individu dan pengalaman hidupnya. Bisa dengan cara kita mengalaminya sendiri, maupun belajar dari kejadian orang lain. Seperti mempelajari kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman orang yang sudah lebih berusia ataupun lebih sukses dari kita. Semua yang tadi kita bicarakan juga dapat kita latih dengan terus menambah pengetahuan dan pencapaian diri. Karena di dalam prosesnya, sikap dewasa kita dapat terbentuk dengan baik. Banyak yang bilang, habiskanlah jatah gagalmu selagi muda. Karena pengalaman tersebut dapat menjadi bekal kita untuk menghadapi rintangan atau cobaan hidup selanjutnya. Salah satunya kedewasaan.